Halo, selamat malam. Bertemu kembali. Perkenalkan, nama saya Albertus Andri Kurniawan. Saya merupakan mahasiswa Politeknik Negeri Balikpapan, program studi Teknik Sipil, kelas RPL Buma Batch 2. Video khususnya itu video part 2 ini saya buat sebagai untuk penilaian ujian akhir semester mata kuliah komputer aplikasi struktur yang diampu oleh Ibu Anis Aulia. Nah, jikalau di part 1 kemarin kita sudah belajar bersama-sama, itu adalah bagaimana kita mendefinisikan rangka, plat, frame, dan lain-lain. Kita untuk yang part 2 ini kita masuk ke pembebanan teman-teman ya, ke pembebanan, di mana pembebanan ini terbagi menjadi beberapa seksi. Pertama, kita mendefinisikan patternnya dulu ya. Yang kedua, kita mendefinisikan function-functionnya. Oke. Yang ketiga, kita mendefinisikan case-nya, load case-nya. Yang keempat, masuk ke modal. Yang kelima, kita masuk ke beban kombinasi. Yang keenam, kita masuk ke input pembebanan, di mana input pembebanan ini kita menginput bukan hanya lantai, tapi ada juga atap dan dinding. Nah, setelah itu kita akan bersama-sama merunningkan permodelan kita. Nanti akan kita lihat hasil akhirnya bersama-sama ya. Oke. Jadi kita di sini belajar bersama-sama. Oke ya teman-teman ya. Kita akan masuk ke sesi pertama, yaitu sesi mendefinisikan pattern-patternnya. Di sini saya sudah menyiapkan gedung kemarin teman-teman ya. Di part 1 kita sudah sampai sini teman-teman ya. Sini teman-teman. Oke. Bentar. Kita buat ini yang kemana? Oh, satu. Bentar teman-teman ya. Kita masuk ke yang ini dulu. Nah, kita kemarin masuk di sini teman-teman ya, sampai sini teman-teman ya. Oke, kita akan mendeskripsikan pattern-patternnya ya. Kita masuk ke define load pattern. Nah, di sini kita akan mendefinisikan pattern-patternnya. Pertama, kita akan memberi nama itu adalah beban mati sendiri. Type-nya itu dead teman-teman ya. Dan save back multiplier-nya ini kita isi 1. Kenapa kita isi 1? Supaya kita meminta ke SAP untuk mengkalikan angka 1 ini dengan berbagai macam input yang kita akan berikan. Seperti itu teman-teman ya. Kita modify. Lanjut. Kita akan kasih beban apa lagi teman-teman? Beban mati tambahan. Type-nya apa teman-teman? Nah, betul, super dead. Ada enggak super dead? Tidak ada teman-teman ya. Kita kasih more. Di sini ada super dead. Oke. Multiplier-nya kita kasih 0 aja teman-teman. Add. Lanjut. Beban apa nih teman-teman? Beban hidup. Type-nya apa? Live. Pinter jago teman-teman ini. Tambah lagi. Yang ke ini
kita akan mendefinisikan beban angin teman-teman ya. Angin itu wind. Wind ada arah X dan arah Y. Itu teman-teman ya. Jadi kita akan mendefinisikan satu Wx dulu teman-teman. Wx type-nya itu wind. Save-nya 0 dan untuk load pattern-nya ini kita beri yang ASC716 yang terbaru teman-teman ya. Add lagi teman. Lanjut. Kita bentar teman, kita cek dulu. Ada. Kita cek. Oke aja teman-teman. Oke. Dan di ini kita tambah lagi teman-teman. Tambah, kita akan ganti jadi WY. Modify. Nah, beban apa lagi teman-teman? Ini sudah angin sudah ada nih teman-teman. Beban gempa. Beban gempa itu kan earthquake teman-teman, ini bahasa Inggrisnya. Bahasa Konohanya earthquake. Nah, earthquake X. Ini type-nya itu adalah quake. Mana quake? Nah, gempa. Dan kita masukkan IBC 2006. Ya, setelah itu kita modify dulu teman-teman. Kita tambahin dulu. Tambahin dulu. Setelah itu kita modify. Nah, di modify ini kita ada banyak ini teman-teman. Sheet modify ini ada banyak untuk yang quick ya. Pastikan kalau kita X, earthquake-nya ini X, pastikan juga global X-nya X direction ya. Nah, ini SS1. Oke. Dan ini ada angka yang akan saya input beberapa angka dan nanti akan saya jelaskan angka-angka ini angka apa. Oke. Pertama, kita kemarin itu berapa? 0,1159. Betul enggak? Ya. Betul. Untuk yang S1 nya ini 0,0799. Long periodnya ini kemarin 16. Nah, ini angka apa sih teman-teman? Maaf, angka apa sih teman-teman? Ini angka adalah angka data percepatan gempa di Balikpapan yang dengan pendekatan spektrum. Jadi angkanya pendekatan. Jadi ya mendekati seolah-olah gitu. Nanti akan saya jelaskan kembali ke sesi berikutnya itu lebih jelasnya. Dan saya akan saya googling kemarin teman-teman, sempat googling. Jadi angkanya yang mendekati seperti ini. Ini tuh kemarin 0,1 berapa dan ini 0,730 kalau tidak salah, 0,0730 untuk S1-nya. Tapi ini tidak apa, kita pakai yang 99 teman-teman ya. Pakai 99. Nah, set kelasnya apa? Kita pakai yang set kelasnya D. Ini bisa A, bisa B, tapi kita pakai ya supaya bisa menghitung. Nah, angkanya berubah sendiri. Dan untuk faktornya untuk R-nya kita kasih angka 5. Untuk sistemnya 3. Deflection CD-nya kita kasih berapa kemarin tuh? 4,5 ya. 4,5. Dan occupation-nya I-nya ini 1,5. Ingat teman-teman, ingat device saya ini, kembali ke yang 41 kemarin, device saya ini saya pakai koma. Kalau device teman-teman pakai titik, ya tolong disesuaikan dengan titik teman-temannya. Jadi jangan sampai teman-teman ikut saya di koma, padahal device teman-teman itu titik. Oke? Pastikan dulu. Memastikan di mana? Memastikannya ada di waktu kita membuat edit grid kemarin teman-teman ya, ada bubble size. Nah situ teman-teman pakainya apa? Koma atau titik. Oke teman-teman ya. Kita oke kan? Oke. Nah, setelah kita mendefinisikan EQX, kita akan mendefinisikan EQY. Kalau kita mau mengulang yang dari awal, kita kan capek teman-teman. Kita mending load pattern aja nih. Copy ya. Copy. Nah, ini kita ganti
modify-nya kita ganti ke Y. Oke, dan modify. Jangan lupa kita tetap cek. Nah, untung kita cek. Kalau enggak itu, nah, kalau Y kita akan mesti global ke Y teman-teman ya, jangan X. Oke. Nah, sudah ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 beban teman-teman ya. Oke. Pastikan 7 beban sudah. Oke. Nah, setelah kita sudah menyelesaikan pattern 1, sesi 1 yaitu pattern, kita masuk ke sesi 2 yaitu function. Dengan cara define function, sudah, response spectrum. Nah, di sheet function ini kita akan mendefinisikan sendiri teman-teman, tidak mengikuti angka. Kalau ada ASTO ini kan ada angkanya sudah. Kita mendefinisikan sendiri yaitu user add new function. Nah, di sini function name kita ganti menjadi Balikpapan dalam kurung SD Apa yang dimaksud SD teman-teman? Karena kita tadi memakainya set kelasnya D teman-teman ya. Kalau kita pakainya A ya kita mungkin SA ya teman-teman ya. Nah, setelah itu function damping ratio kita tetap kasih 0,05. Apa itu function damping ratio? Function damping itu adalah damper itu adalah peredam teman-teman ya. Ya peredaman situ teman-teman, jadi 0,05. Nah, di define function kita akan menginput beberapa angka, di mana angka ini sudah kita pelajari bersama-sama di waktu kelas mata kuliah komputer aplikasi struktur. Angkanya sudah saat ini teman-teman. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini teman-teman. Jadi ada beberapa angka. Ini tadinya ada di atas 0,2 nya ada 0 teman-teman, ada 0, angkanya ada tadi teman-teman. Nanti saya akan berikan ini dan teman-teman tolong mengikuti ya. Oke. Sudah. Tarik 0 dulu. 0 itu kemarin angka akselerasinya itu 0,0495. Kita add. Oke, sudah. Yang kedua 0,2, 0,13. Ikut yang ini teman-teman ya. Teman-teman bisa screenshot dulu ini. Boleh? Screenshot dulu. Oke. Kita 0,2, 0,13. 0,13. Add lagi. Yang ketiga 1, 0,13. 1, 0,13. Add lagi. Ingat teman-teman ya, saya pakai koma. Teman-teman kalau pakai titik silahkan pakai titik, menyesuaikan aja. 1,1 1182. 1 1182. Ingat teman-teman jangan sampai salah angka. 1,2 ini 1083. 1083. Lihat lagi. 1,3 0,1. 0,1 teman-teman ya. Udah. 1,4 0,0929 1,4 0929 betul enggak? 929. Oke. 15 berapa? 15 ini 0867 0867 add lagi 1,6
ininya akselerasinya itu 0813 add lagi. Sudah teman-teman, ada berapa? 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 pasang teman-teman ya, 8 pasang. Betul enggak? 0 0,2 1 1,1 1,2 1,3 1,5 loh. Sebentar, 1,4 nya belum ada teman-teman. Nah, pas 1,4 nya belum ada teman-teman. 1,1 nya ini bentar. 1 1,13 1,1 nya 0,1182 1,2 nya 0,1083 1,3 0,1. Nah ini kita modify aja teman-teman. 1,4 1,4 itu berisi 0,0929 0,0929. Oh tadi saya belum add ya. Pantas bilang satu teman-teman. Nama juga belajar. 0,0867 1 komanya 0,0813. Oke, sudah teman-teman ya. Sama nih ya. Betul. Sudah. 1929 udah. Saya akan jelaskan ini teman-teman ya. Jelaskan grafiknya ini. Jadi grafik ini jika arah mengarah ke atas, arah vertikal itu merupakan kecepatan getaran gempa. Kalau yang horizontal arah kanan itu adalah periode gempa. Oke, kita oke kan. Oke lagi. Sudah. Jadi teman-teman, kita sudah menyelesaikan function 2 sesi ya, sesi kedua. Jadi gempa itu teman-teman ada 2. Gempa itu ada dua macam, yaitu statis dan dinamis. Dinamis itu dibagi menjadi 2, yaitu kita respon spektrum dan respon histori, di mana respon spektrum itu berdasarkan angka pendekatan. Seperti tadi yang saya ambil itu angka pendekatan. Kita tidak bisa mengukur waktu real nyata di lapangan. Nah, yang kedua adalah respon histori. Nah, respon itu berdasarkan catatan waktu gempa secara real time di tempat itu. Jadi tercatat teman-teman ya, tercatat dan real. Jadi data itu mungkin dari data seismik segala macam itu mungkin ada teman-teman ya. Oke, jadi itu perbedaannya. Oke teman-teman ya. Sekarang kita masuk ke sesi 3, yaitu load case. Yaitu dengan cara define load case. Nah, di sini kan banyak teman-teman. Kita hapus yang tidak ini teman, yang tidak kita butuhin. WX2 tidak kita butuhin, WX3 tapi hati-hati teman-teman ya. WX4, WX5, WX6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, WY2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, di sini terlihat load case tipenya semua ini statik teman-teman ya, kecuali moda. Nah, di sini kita akan menambahkan 2 pembebanan lagi, yaitu RSX dan RSY.
di mana RxS ini dan Y ini merupakan respon spektrum. Caranya seperti apa? Seperti ini teman-teman ya. Add new load case. Di sini kita bisa menambahkan RSX. Load case type-nya itu spektrum. Sudah? Oke. Sudah teman-teman ya. Nah, jika sudah, kita pastikan ini QC, SRS. Nah, di sini teman-teman, load applet. Load applet ini kita tetap memasukkan cek teman-teman ya. Pastikan kalau RxS itu tipenya tipe spektrum. Ya, tipe spektrum. Terus apalagi ya, respon spektrum, modify sudah tadi, apply. Nah, ini teman-teman. Load apply ini itu untuk yang RX itu U1. Balikpapan dan skala faktornya. Nah, ini teman-teman. Skala faktornya ini ada rumusnya, yaitu di mana gravitasi dibagi R. Ingat, gravitasi itu adalah 9,81 bagi R-nya berapa tadi kita pakai? 5. Ingat teman-temannya 5. Oke. Jadi kita ketemunya 1,962. Kita ulang lagi ya. 9,81 dibagi dengan 5 sama dengan 1,962 teman-teman ya. Kita add. Oke. Sudah. Kita oke kan ya teman-teman ya. Oke. Nah, ingat ya, load case-nya spektrum. Kita buat yang RSY. Kita copy aja teman-teman. Copy load case. Kita ganti ke RSY. Respon spektrum. Nah, perbedaan antara RSX dan RSY ini berbedanya di U-nya. Kalau X tadi U1 dan Y itu U2. Modify. Ini sama teman-teman. Ini sama. Ini 9,81 gravitasi dibagi R ya, bagi 5. Oke. Jadi sekarang kita punya beberapa bahan teman-teman. Ada kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, 10 inilah yang menjadi pokok pembelajaran kita pada malam hari ini teman-teman ya. Oke. Nah, kita sudah menyelesaikan 3 sesi. Ya, kita masuk ke sesi 4 yaitu modal. Langsung kita ke cek modal lagi teman-teman ya. Define. Lanjut kita load case. Nah, yang modal ini teman-teman kita modify lagi. Kita pilih modal, modify show load case. Nah, modal teman-teman ya, tipe tetap modal. Jangan lupa kita tipenya kita ganti ke rich vectors. Oke. Kita beralih ke number of mode. Maksimum number of mode ini kita ganti teman-teman. Kita ganti berapa? 15. Tunggu dulu. Tahu enggak 15 dari mana? Oke, saya jelaskan. 15 ini, jadi gini lah. Pergerakan suatu bangunan itu di satu lantai itu ada 3 teman-teman, yaitu ke arah sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z per satu lantai. Jikalau saya punya gedung berlantai 4, kan itu berlantai 4 ada lantai 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke atap. Ya kan teman-teman? 4 lantai. Ditambah lantai dasar. Berarti 5. 5 dikali 3 ketemunya 15. Oke.
begitu teman-teman ya. Oke, ini tetap 1. Kita ganti nih load apply-nya, kita ganti apa nih teman-teman ya. Kita ganti Excel UX, maksimum cycle-nya 0, target dynamicnya partinya tetap 99 ya persen ya teman-teman ya. Kita kasih add, tambah lagi teman-teman, ini UY, kita add lagi. Oke, sudah teman-teman ya, pastikan ini modal tetap rich vector dan ini oke. UX UY oke lagi. Oke, kita sudah menyelesaikan 4 sesi ini teman-teman. Ingat, button, function, load case, dan modal. Kita masuk ke sesi 5, yaitu sesi load combination. Nah, seru nih teman-teman. Jadi kita masuk define load combination, add new combo. Nah, combo di bawah ini teman-teman, kita akan memasukkan angka, di mana angka ini saya sudah screen capture kan. Ada 20 kombinasi pembebanan yang harus kita input. Yaitu seperti ini teman-teman. Nah, ini teman. Terlihat ya teman-teman. Kalau perlu teman-teman bisa screenshot ini. Sudah screenshot atau belum? Saya tunggu nih. Sudah? Silakan screenshot. Nah, cara memasukkannya gimana? Teman-teman. Nah, tadi ini kan 1,4 det plus 1,4 det super det. Ingat, caranya 1,4 det ini ganti 11,4 add dan ditambah 1,4 super det. Tambah ya, sama ya. Sudah diganti namanya teman-teman, sama kayak tadi, 1,4 det ditambah 1,4 super det. Sudah, samakan det super det. Oke, ini sudah oke. Sudah teman-teman ya. Sudah. Yang kedua, kita akan masukkan 1,2 det super det plus 1,6 live. Beban hidup teman-teman ya, dengan cara seperti apa? Ini daripada kita menulis lagi, kita add copy. Nah, tadi angkanya ingat beda kan teman-teman, jangan beda kan. Kita modify dulu. Modify dengan cara date-nya sudah kita pilih. Ini kita pakai 1,2 modify. Beban tambahan juga sama 1,2 modify ditambah beban hidup 1,6. 1,6 kan tadi. Oke, jangan lupa judulnya teman-teman ya, 1,2 det tambah 1,2 super det tambah 1,6 live. Ini kalau sudah masih jago nih, cepetin teman-teman. Kalau saya nih masih unak-unuk nih, tapi tidak apa-apa, sama-sama kita belajar, sama-sama pintar, sama-sama berkembang, sama-sama maju, sama-sama lulus. Pastinya kita berharap sama-sama nilainya kumlot teman-teman ya. Oke, sudah. Sudah ketemu teman-teman ya, 2 ya. Add new combo lagi. Nah, maaf, ini bentar, bukan add new combo tapi add copy combo, dimana kita akan memasukkan 1,2 1 live 1 WX plus ya, 1 live 1 WX.
Left-nya 1 teman-teman ya. Left-nya 1 bukan 1,6. 1 modify tambah WX. Mana WX? Ini WX 1. Add 1,2 det tambah 1,2 super det ditambah 1,0 live ditambah 1,0 WX. Oke. Sudah ya teman-teman ya. Copy lagi. Nah, oke teman-teman ya. Ini seperti ini. Jadi sekarang kita input teman-teman ya. Oke, saya sudah contohkan bagian cara menginput. Kita akan menginputnya sampai ke kombinasi pembedahan yang ke-20. Oke. Mari kita input.
teman-teman ya. Sudah sampai sini, tinggal RxS, RSY. Oke teman-teman ya, ini sudah ini. Dan lanjut ini lah 1 WX, WY, EQX, EQY, RS segala macam. Ini 0, plus 1, 0, 1 min, 1 min, 1 min ya. WX, WY, EQX, EQY, RSX, RSY. Ini saya mau ini dulu lah, biar cantik-cantik. Oke, biar rapi lah. Oke teman-teman ya, setelah kita memasukkan menginput RFD ini, kita masukkan. Oke, sudah teman-teman ya, kita sudah menamatkan atau menyelesaikan sesi load combination 20 load combination. Kita lanjut ke input pembebanan. Input pembebanan ini ada 3 teman-teman, yaitu untuk pembebanan lantai, pembebanan atap, dan pembebanan dinding. Oke, kita pilih yang atap dulu teman-teman. Kita putar dulu ini dulu supaya teman-teman, nah ini biar kita tahu perbedaannya. Oke, kita pilih select lagi, properties, sudah, area section. Nah, di sini ada atap dak, lantai dan non. Kita pilih lantai teman-teman, lantai dulu. Select. Nah, terlihat teman-teman ya, ini ada kuning ini artinya semua lantai terselect. Pastikan semua lantai ini terselect, jangan sampai tidak ada yang terselect. Dan pastikan pula yang atap jangan ikut-ikut terselect, karena atap ini tetap atap ya, atap dak ya teman-teman ya, bukan ikut select. Sudah, select.
kita kasih bebannya dengan cara assign mana nih, assign sudah, area load uniform shell. Nah, untuk pembebanan lantai ini ada dua teman-teman. Kita butuh beban hidup dan beban mati tambahan. Beban hidupnya kita ganti jadi beban hidup. Beban hidupnya untuk lantai ini, untuk gedung sekolah, perpus atau gedung-gedung fasilitas umum biasanya kita pakai sesuai dengan SNI, daftar SNI 4,79 kN per meter persegi. Oke teman-teman ya, ingat ini untuk gedung bertulang untuk fasilitas umum ya, contoh sekolah, perpustakaan, gedung-gedung pemerintah ya, tidak butuh pembebanan berat. Kalaupun yang berat itu misal kayak gudang itu 6 ya. Oke. Sudah beban hidup ya teman-teman ya, beban hidup. Oke. Nah, kita beban mati tambahannya dengan cara assign, select lagi, get previous selection. Kita kembali itu, tidak usah select lagi, kita mengembalikan tadi sudah terpilih semua lagi. Kita pastikan ya, select lagi ini jangan sampai hilang. Kita masuk pembebanannya, assign area load uniform beban mati tambahan untuk gedung ini sekitar 1,44 kalau tidak salah. Iya, 1,44. Ingat koma sama titik teman-teman ya, beda. Oke. Sudah. Kita close teman-teman ya. Close. Kita escape. Jangan lupa. Beda nanti. Escape. Sudah. Kita masuk pembebanan atap teman-teman ya. Pembebanan atap. Kita bebankan atap. Kita pilih dulu atapnya. Select. Ayo apa lagi tadi? Select lagi. Properties. Area section. Atap dak. Kita pilih. Nah, sudah terpilih teman-teman ya. Nih, semua nih full ini. Full. Ini udah full semua teman-teman ya. Nih, full. Nih. Select supaya terkunci. Kita pilih bebannya. Sama tuh teman-teman. Untuk atap sama, bebannya beban hidup dan beban mati tambahan. Assign area load uniform beban hidup dulu. Beban hidupnya itu kalau untuk atap itu tidak butuh beban yang berat-berat betul sih, cuma untuk plesteran aja sama segala macam. Ini kita kasih sesuai dengan tabel itu 0,68 sesuai tabel SNI ya, untuk gedung fasum atau umum. Oke. Sudah kita kasih beban yang beban mati tambahan. Kita pilih yang tadi lagi, get previous lagi, sudah terpilih kan. Kita assign, masukkan bebannya. Area load uniform beban mati tambahannya kita kasih 0,98. Oke. Sudah teman-teman? Sudah? Close. Nah, kita sudah input lantai dan atap. Dindingnya teman-teman, kita cari dindingnya. Ini level 20 teman-teman. Ini level atap nih. Atap tidak perlu dinding. Kita cari yang lantai 1. Ingat kemarin berarti berapa nih? Elevasi 4 ya teman-teman ya. Elevasi 4 kita turun. Kita mulai dari bawah aja teman-teman. Nah, kita klik keliling ini barang. Keliling ini dinding.
keliling ya teman-teman ya. Klik, 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 klik. Sudah terpilih. Kita kasih pembebanan teman-teman ya. Assign apa ayo? Bukan area. Kalau area itu untuk plat ya. Ini untuk frame. Frame apa? Distribute. Artinya bebannya merata teman-teman ya. Bebannya merata. Beban hidup teman-teman merata. Ini kita 6,55 teman-teman ya. 55. Oke. Sudah teman-teman ini ya. Kita naik ke lantai 2. Nah, sama teman-teman. Kalau info pembedanan ini saya belum berani untuk copy paste teman-teman, tapi kalau untuk gambar oke lah. Siapa tahu pembedanan berbeda dan saya ingin memastikan bahwa input pembedanan saya ini betul-betul masuk. Seperti tadi, assign, frame load, distribute 6,55. Oke. Sudah. Kita naik lagi ya lantainya. Ini lantai 2 kan. Ini bordes lantai 2. Aduh. Sudah. Masukkan lagi area load, bukan area load, from frame load distribute, maaf, distribute. Oke lagi. Ini sudah lantai 4, lantai 8, lantai 1, 4, 8, 12, kurang satu lantai lagi teman-teman ya. Nah, kita pilih-pilih semua kelilingnya, balok keliling dari area lantai itu ya teman-teman ya. Assign, frame load, mana distribute? Ini distribute. Oke. Nah, sudah teman-teman ya. Setelah sudah kita masukkan pembebanan lantai ini dinding ini, kita bisa merunningkan gambar ini. Oke, kita running ya teman-teman ya. Pastikan semua beban ada, dan kalau di pelajaran-pelajaran kemarin kita modal kita tidak run ya, tapi di sini kita akan run now. Tunggu teman-teman ya. Bilang orang Jawa ojo ke susu. Nah, tunggu biar SAP-nya menghitung. Apakah sudah? Sudah teman-teman. Nah, jikalau kita pakai ke beton, kita tapi sebelum itu kita buat ini dulu teman-teman. Apa tangga? Aduh, kita belum buat tangga. Nah, kita belum buat tangga teman-teman. Maaf, lupa. Ya, kita kembali ke lantai bawah dulu teman-teman ya. Nanti udah kita bikin bordesnya, tapi kita belum bikin tangganya. Nanti Bu Anis marah.
Maaf bercanda. Ya teman-teman, ini sudah Z berapa nih? Ini lantai 1 teman-teman. Kita masuk ke bordes lantai bawah aja, lantai dasar. Nah, ini bordes, masih bordes. Oke, nah ini kita buat ini nanti ini kita viewnya supaya enak tuh gimana sih. Nah, udah sebentar. Oke, nah ini bordesnya kan belum di apa namanya, belum dibuat teman-teman. Kita buat dulu bordesnya. Kemarin caranya buat bordes itu pakai apa? Ayo, quick draw area. Kita masuk bordes tuh sebagai lantai teman-teman ya. Pastikan ini lantai teman-teman. Oke. Udah. Nah, kita daripada kita berkali-kali, mending bordesnya ini kita copy pas saja. Sejauh berapa? Ayo. Oh ini maaf, ini nanti dasar. Kita ke bordes, maaf. Delete, kita ke bordes. Bordes tuh levelnya tengah. Nah ini level tengah nih, level 2. Nah level 2 ya, kita masukkan ke lantai. Kita replicate aja teman-teman ya. Replicate dengan cara klik dulu, klik edit, replicate. Ingat, di part 1 kita mereplikat atau menduplikasi plat atau frame itu seperti apa. Ingat, kita naik ke atas ya, berarti DZ sejauh berapa? Dari 2 ke 6, 4. Berapa kali? Nah, 1, 2, 3. Ini tidak mungkin ya teman-teman ya, masa mau ke atas mau ke atas. Berapa tadi? 1, 2, 3. 3 teman-teman ya. 3 bordes lagi. Oke. Sudah ya, 1, 2, 3, 4 ya. Oke. Setelah itu kita bentuk tangganya teman-teman. Tangga ini bisa mulai dari sini, bisa 1 sini, nanti naik lagi, nanti ini naik lagi, ini lagi. Nah, oke. Kita dari ini. Ingat, kita tangga itu berlawanan dari arah jarum jam teman-teman ya. Buatnya caranya apa? Kita klik draw poly area, masuk letak lantai, buat klik. Nah sudah teman-teman ya, sudah 1, 2. Nah kita replicate lagi teman-teman. 1, lantai 1, 2, sejauh 4 ya teman-teman. 1, 2, 3. Betul kan? 1, 2, 3. 3 lagi teman-teman, kita replicate lagi. Maaf. Replicate lagi. Jauh 4, sebanyak 3. Oke. Nah, sudah ya. Sudah. Kita ganti lagi view-nya supaya kita angle-nya tepat. Ini agak tricky teman-teman ya. Dan ini serunya SAP di sini.
berlawanan arah jarum jam, teman-teman. Ingat, apa tadi? Draw poly area lantai berlawanan. Oke. Lantai naik, sini, naik. Sama replicate lagi. Berapa teman-teman? 1, 2, 3. 4 teman-teman ya. Ke atas dong. 1. Iya. Replicate lagi. 4 teman-teman ya. 4. Voila. Oh. Ini enggak teman-teman. Yang tadi itu salah hitung teman. Sudah. Ini teman-teman ya. Sudah. Kita run ulang. Sudah ya. Run ulang. Semua udah run now. Apakah sudah? Sudah kan? Dan kalau kita ini bertulang, kita cek seperti ini. Start complete design check of structure. Karena beton teman-teman ya. Tunggu sebentar. Sabar. Sabar adalah kunci. Oke. Nah. Wow. Oren teman-teman. Oke lah. Nah, begitu teman-teman ya. Jadi, terima kasih. Telah selesai. Kita sudah menyelesaikan beberapa seksi di komponen mulai dari pattern, function, load case, modal, load combination, input pembebanan, dan akhirnya terakhirnya run dan run of structure tadi teman-teman ya. Terima kasih telah menyaksikan video saya sebagai bahan untuk penilaian ujian akhir semester genap mata kuliah komputer aplikasi struktur. Di sini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pengampu saya yang sabar mendidik kami kelas-kelas RPL ini. Terima kasih Ibu, yaitu Ibu Anis Aulia, dan tentunya keluarga saya yang telah mendukung saya dalam pembuatan video ini. Terima kasih. Salam. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam.